Haleluya. Senang berjumpa dengan kita semua kembali pada hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, karena saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengasihi kita, Yesus yang mencintai kita, Yesus yang sangat peduli kepada kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi domba yang cerdik. Firman Tuhan katakan kita itu bagaikan domba yang berada di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba itu bisa aman di tengah-tengah serigala? Kita tahu bahwa domba adalah salah satu menu makanan daripada serigala. Serigala sangat suka dengan domba karena mungkin daging domba itu lezat, saudara. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi si jahat, bagi iblis, orang-orang percaya itu adalah seperti makanan yang lezat. Itu sebabnya kita harus penuh hikmat, minta kepada Tuhan hikmat yang secara khusus untuk mengajari kita bagaimana ketika kita hidup di tengah-tengah serigala, kita bisa aman. Bagaimana kita bisa menjadi cerdik, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita untuk melihat bagaimana caranya untuk menjadi cerdik seperti ular. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Sangat cerdik. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ular inilah yang berusaha menjatuhkan Hawa. Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami firman Tuhan dengan baik. Ular. Ketika kita berbicara mengenai ular, saya percaya ular di sini adalah seekor ular yang benaran, tetapi seekor ular yang benaran ini dirasuki oleh ular naga yang sebenarnya itu, yaitu iblis, Lucifer. Karena bagaimana seekor ular menjadi sangat bijak, sangat pintar, melebihi daripada semua ciptaan yang lain. Tentu saja ular itu harus diajari terlebih dahulu. Ketika firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kata yang dipakai dalam kata cerdik seperti ular, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dikatakan thoughtful. Thoughtful, yang artinya adalah yang sudah diajar, orang yang betul-betul berpendidikan. Artinya ular itu berpendidikan. Ular itu memiliki pengetahuan. Bagaimana ular itu bisa memiliki pengetahuan? Karena ada yang mengajarnya. Siapa yang mengajarnya? Kitab Yehezkiel pasal yang ke-28 mengatakan bahwa ini berbicara mengenai Lucifer. Lucifer menjadi sombong karena hikmat pengetahuan yang dia punya. Di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ketiga dikatakan, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaraanmu. Lucifer itu adalah yang punya hikmat. Lucifer itu malaikat yang diciptakan dengan memiliki pengetahuan yang luar biasa.
Dan dialah yang mengajari ular ini sehingga ular itu menjadi cerdik. Kita melihat di sirkus, pawang ular bisa mengajari ular itu menari, saudara. Dengan tiupan trompetnya dia akan buat, serulingnya dia akan buat ular itu menari. Ular itu melakukan sesuatu. Ular itu bisa terjadi seperti itu karena ular itu mau diajar. Ular itu sudah diajar dan ada yang mengajarinya. Untuk menjadi cerdik kita perlu diajar supaya kita bisa terpelajar. Dan Lucifer yang merasuki ular tadi dan menjadikan ular itu menjadi ular terpelajar. Mungkin kita tertawa mendengarnya, yaitu ular yang terpelajar. Tapi itulah yang terjadi. Penting sekali bagi kita untuk menjadi terpelajar. Penting sekali bagi kita untuk menjadi cerdik. Karena kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka domba ini harus punya kebijaksanaan. Domba ini harus punya ketangkasan. Domba ini harus punya kemampuan untuk bisa membebaskan dirinya daripada serigala-serigala. Dan ketika firman Tuhan katakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular," maka kita bisa belajar dari satu peristiwa. Bagaimana caranya aku menjadi cerdik, saya menjadi cerdik di tengah-tengah serigala. Karena saat ini kita masih hidup di muka bumi ini. Dan serigala ini berbicara tentang orang-orang fasik yang walaupun mereka katakan mereka percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak meneladani, tidak menunjukkan mereka percaya kepada Tuhan. Yang ada di dalam diri mereka adalah kejahatan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, hendak senantiasa menghancurkan kehidupan orang lain. Dan bagi mereka kita adalah makanan empuk. Karena kita jujur, kita bersih, kita polos. Makanya firman Tuhan katakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular." Bagaimana caranya? Maka kita pelajari kepada yang mengajarinya. Kita perlu belajar dari yang mengajarinya. Cerdik seperti ular, kita kembali bagaimana cerdik kita menjadi seperti Lucifer. Kita tahu di dalam kitab Matius pasal yang keempat maupun Lukas pasal yang keempat tentang Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa. Dan kita tahu bagaimana ketika Yesus sedang berpuasa selama 40 hari, di situ dia dicobai oleh iblis. Di sini kita bisa mempelajari ada 3 kecerdikan daripada iblis di situ. 3 kecerdikan daripada ular. Yang pertama, iblis tahu seorang yang berpuasa pasti dia lapar. Ini merupakan kunci yang paling utama. Rasa lapar akan membuat seseorang akan melakukan apapun juga. Maka iblis menawarkan makanan kepada Yesus. Ubahlah batu itu menjadi roti. Karena bagi orang yang lapar, ketika ada makanan, walaupun makanan itu makanan yang biasa-biasa, itu menjadi makanan yang sangat nikmat. Roti. Ketika mendengar roti, kata roti itu, wah, rasa lapar di dalam cacing-cacing di dalam ini pasti berteriak, "Roti, roti! Makanan, makanan!" Dan iblis tahu apa yang harus dilakukan. Kecerdikan ular. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Memahami kebutuhan daripada serigala-serigala. Sehingga ketika engkau memberikan makanan kepada serigala,
Serigala tidak akan melihat saudara sebagai santapan empuk lagi. Karena bagi orang yang lapar, semuanya menjadi makanan. Tapi bagi orang yang kenyang, madu pun sudah tidak ada arti lagi. Itu kata kitab Amsal. Itu sebabnya serigala ditawari roti. Supaya domba itu tidak dimakan, domba itu harus menawari makanan kepada serigala. Roti kehidupan. Supaya saudara bisa menjadi cerdik, maka engkau perlu tawari kepada serigala-serigala, yaitu roti kehidupan. Yesus yang merupakan roti kehidupan itu akan merubah serigala-serigala tadi menjadi serigala yang bertobat, yang tidak lagi melihat saudara menjadi santapan, tapi justru melihat saudara sebagai keluarganya, sebagai temannya, sebagai saudarinya. Cerdik seperti ular. Makanya Yesus katakan, pergi jadikan segala bangsa menjadi muridku, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kukehendaki. Apa yang diajari? Semuanya ada di dalam firman Tuhan ini. Itu kecerdikan yang Tuhan berikan. Ular, iblis yang berada di dalam ular mengerti akan hal itu. Sehingga dia katakan ada tertulis. Ada tertulis. Dia mengambil dari kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu itulah kunci kehidupan yang diberkati. Jadi pada hari ini, ambil kecerdikan itu Bapak Ibu. Jadilah engkau cerdik. Dan yang kedua, kemana iblis membawa Yesus? Iblis membawa Yesus untuk naik ke atas sebuah gunung, menunjukkan kekayaan miliknya, menunjukkan keagungannya. Lihat semua yang kupunya. Ini juga kecerdikan saudara. Karena biasanya manusia itu hanya mau mendengar ketika mereka melihat ada bukti. Dan ketika, malah saya pernah katakan mungkin, kadang-kadang lebih didengar orang kaya yang berbicara daripada pendeta berbicara. Tapi mungkin gak semua. Saudara yang mendengar pada hari ini mungkin tidak seperti itu. Tapi kenyataannya adalah seperti itu. Orang melihat ukuran kita, orang melihat kekayaan kita. Sehingga iblis yang mengerti kebenaran firman itu, dia tawarkan semua kekayaan dunia ini. Dia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau tunduk menyembah kepadaku. Itulah kecerdikan daripada iblis itu. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Kekayaan itu ditunjukkan. Sangatlah mudah bagi kita untuk menarik orang datang kepada kita dari keberhasilan kita. Sesuatu yang sukar bagi kita ketika kita tidak punya apa-apa dan kita mengajak orang untuk bergabung dengan kita. Itu sebabnya kita perlu kebijaksanaan, kita perlu kecerdikan. Dan memang itu kehendak Tuhan agar engkau diberkati. Kehendak Tuhan agar engkau menjadi orang yang dipermuliakan. Supaya dengan mudah engkau bisa menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan engkau bisa aman di tengah-tengah serigala. Karena mata serigala akan melotot keluar ketika melihat kekayaan yang kau miliki. Dan mereka bahkan akan menjaga domba itu dengan aman. Karena mereka tahu hidup mereka bergantung kepada kekayaan yang ada di dunia ini. Tidak salah untuk menjadi kaya. Dan ketika saya menyampaikan ini juga kepada saya, bukan berarti saya menyampaikan Injil kemakmuran. Bukan berarti salah menjadi orang miskin. Tetapi sayangnya banyak orang menjadi miskin karena kebodohannya.
Itu sebabnya Tuhan memberikan kecerdikan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan akal budi kepada kita, melebihi daripada semua ciptaan yang lain, supaya kita bisa memperoleh kekayaan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana rumah dan warisan merupakan warisan dari nenek moyang. Tugas kita sebagai orang tua harus mempersiapkan warisan kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita wariskan kalau kita tidak punya apa-apa? Untuk bisa mewariskan sesuatu, kita perlu memiliki sesuatu. Kekayaan, uang yang banyak. Itu sebabnya kita perlu menjadi cerdik. Menjadi cerdik yang akan menyelamatkan saudara dari serigala-serigala yang hendak menyerang domba-domba. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan iblis kepada Yesus? Dia bawa Yesus dibawanya naik ke bubungan bait Allah. Dan dari atas bubungan bait Allah dia katakan agar Yesus lompat. Dan sekali lagi dia kutip kebenaran firman Tuhan, dia katakan, karena Bapa di surga akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap engkau supaya kakimu jangan menyentuh tanah, kakimu jangan menyentuh batu. Dia tahu akan kebenaran firman Tuhan, perlindungan yang kita miliki di dalam Kristus, janji-janji Tuhan iya dan amin. Bahkan banyak orang Kristen sendiri yang tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Banyak orang Kristen sendiri yang tidak beriman kepada janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepadaku perlindungan. Tuhan telah berjanji untuk membuat kubu-kubu dan benteng-benteng di sekitarmu. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga engkau. Tapi seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, kita menangis dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Ketika engkau klaim janji Tuhan, kemenangan menjadi milik kepunyaanmu. 2 kali saya berhadapan di pengadilan. Kali pertama saya terlalu khawatir. Tapi kemudian ketika saya mencari wajah Tuhan, saya menemukan ayat Yesaya 54 ayat 17. Bahwa Tuhan akan membuat tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada saya dibuktikan bersalah. Itu yang merupakan bagian hamba Tuhan. Itu janji Tuhan. Sehingga ketika mereka banding kedua kali, saya bahkan tidak memikirkan lagi masalah itu. Karena saya tahu endingnya adalah happy ending. Saya tahu ada janji Tuhan, perlindungan Tuhan kepada saya sebagai hambanya. Apakah engkau tahu apa kata firman Tuhan ini tentang dirimu? Apakah engkau tahu apa janji Tuhan tentang hidupmu? Bagaimana perlindungan Tuhan atas hidupmu? Engkau aman, engkau nyaman di dalam Dia. Engkau aman di dalam Dia, Bapak Ibu. 3 hal inilah yang dilakukan juga oleh jemaat mula-mula. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 45, 46, 47, saya bacakan bagi saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 45, 46, dan 47. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati hidup mereka karena mereka cerdik, mereka bijaksana, mereka lakukan firman Tuhan.
Seringkali kemenangan kita digagalkan oleh kebenaran-kebenaran yang kita bangun dari diri kita sendiri. Karena rasa pelit yang kita miliki. Kita takut kehilangan duit kita. Kita takut kehilangan harta kita. Kita menahannya. Tapi justru semuanya itu malah menarik berkat-berkat itu daripada kita. Oleh sebab itu pada hari ini biarlah engkau menjadi cerdik Bapak Ibu. Ketika engkau belajar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah engkau menjadi semakin cerdik dan semakin cerdik. Sehingga hari-harimu menjadi seperti apa yang Yesus katakan. Engkau di bumi tapi engkau terasa seperti di surga. Menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan lanjutkan di hari esok. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk menjadi cerdik. Tolong kami senantiasa untuk menjadi cerdik. Tuntun kami senantiasa untuk menjadi cerdik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah dari kebenaran firman ini mereka menjadi cerdik di dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga hari-hari mereka menjadi hari-hari yang berhasil dan diberkati senantiasa. Kami bersyukur Bapa, dan kami serahkan hari kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jaga diri saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.